Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi di channel AV Review ya. Setelah waktu itu kita sempat unboxing dan review powerbank Lubik ya, yang tipe ini 20.000 mAh, dan kemarin ada lagi flash sale lagi ya. Jadi saya beli lagi, tertarik dengan yang model seperti ini ya, ada lampunya ya. Cuman ini saya beli yang besar ya, kalau nggak salah nih tadinya saya kira 20.000 mAh ya, karena dia ada dua model yang seperti ini tapi tidak ada lampu, itu 20.000, dan yang ada lampu ini ternyata dia 30.000 ya, jadi lebih besar dari yang kemarin ya. Dan ini saya dapatkan di akun Lubik. Aslinya sih harganya 166 ya, ini ya 166 300 ya, cuman kemarin dapat voucher diskon jadi cuman harga 111.959 ya. Dan sekarang coba kita lihat nih ya, tinggal putih ya, yang hitam habis nih ya. Ini ternyata 30.000 mAh, dan dia ada yang kecil, versi kecil ya. Namun versi kecil ini ternyata kemarin saya beli dia tidak ada lampunya. Ternyata saya kira tuh ada dua versi, yang kecilnya tuh ada lampu yang 10.000, yang ini ada yang gede ada lampu. Ternyata kemarin saya beli, saya pikir ada lampunya, ternyata tidak ya. Jadi yang ada lampunya hanya yang 30.000 mAh ini, yang kecil nggak ada ya. Kalau yang kecil ini sekarang 108 ya. Kemarin saya beli dapat itu juga 75. Nanti kita review di video selanjutnya ya. Ini yang gede dulu ya. Ini jadi beli di sini ya. Ini ya, Lubik. Ini saya lihat sih powerbanknya lumayan bagus ya. Kemarin kita tes yang kemarin aja, dia 1% aja bisa ngisi 5% di HP ya. Sekarang kita coba yang ini. Bedanya apa nih? Kalau yang ini nih, kalau nggak salah dia sudah 66.000 ya nih ya. Ini saya beli yang warna hitam ya kemarin. Pengen putih kalau nggak salah. Kemarin tuh saya pengen putih ya, cuman yang lagi diskon tuh yang hitam, jadi saya beli yang hitam ya. Jadi seperti ini, ada 4 USB. Jadi dia ada dua ya. Satu lagi tuh tidak pakai lampu kalau nggak salah. Mana ya, sebentar ya. Nah nih ya, dia nggak pakai lampu seperti ini, jadi gede. Nah ini kan ada yang kecil juga, tadinya saya pikir tuh beda, yang kecil ini ada lampunya, ternyata tidak ya, ternyata sama dengan ini, cuman dia sudah 66 watt ya. Nah ini yang gede seperti ini, beda sama ini tipenya ya. Kalau yang nggak ada lampunya, dia model USB nya seperti ini, persenannya di tengah-tengah ya, lubang USB nya seperti ini. Ini yang nggak ada lampu ya. Nah ini yang ada lampu beda, nanti kita lihat. Kita cek ya, kita buka. Wow, ini ya, besar sekali ya. Ini buat nimpuk maling lumayan, bisa bikin pingsan. Ini gede banget jadi guys. Isinya kabel Type-C seperti biasa ya, dan sertifikat kartu garansi ya, produk Cina ya biasa. Mantap ya, Cina nih barang-barangnya nih, berkualitas. Seperti biasa untuk pengetesan saya menggunakan kabel orinya bawaan HP saya ya. Jadi HP saya ini Oppo Reno 12 5G ya. Ini charger aslinya 80 watt. Jadi kita coba menggunakan kabel ori. Jadi kalau ada yang ngetes selain kabel ori, kok punya saya nggak real ya, lama ya, itu berarti kabel kalian. Selalu pastikan gunakan kabel ori dulu untuk pengetesan. Jadi nanti kalau pengetesan yang kabel ori segini, kalau yang kabel nggak ori kok jauh, nah itu berarti kan kabelnya. Karena banyak dijual kabel pas charging tuh tapi tidak pas charging, kecuali kalian belinya di distributor HP kalian ya, mungkin ori ya. Dan kalau pakai kabel bawaannya katanya sih juga real ya, coba nanti kita coba lah ya. Nah ini ada lampu LED-nya 4x5 ya, jadi ada 20 lampu LED titik. Sampingnya nggak ada, dan di sini tertulis 66W ya, super fast charging. Nah ini ada speknya, kita nyalakan dulu ya. Nah ini ya, kelihatan ya.
Nah nih ya, capacity 30.000 mAh ya, bener ya. Ya ada input outputnya berapa watt tuh kelihatan tuh ya. Nah kalian pause aja ya. Oke, saya matikan lagi. Nah untuk depannya dia seperti ini, beda sama yang tadi yang nggak ada lampunya ya. Dia ada 4 output. Kalau tadi kan cuma 2 output sama 2 input ya. Ini inputnya dia ada 3. Ada lightning, micro, dan type C. Wow, komplit sekali ya, 30.000 mAh gitu loh ya. Nah untuk layarnya coba kita on. Oh di atas ya, 80% ya. Nah dan ini ada kabelnya. Set. Ini lumayan berat guys, coba kita ukur dulu. Tingginya 15 cm ya, 15 cm, lebar 7 cm ya, 7 cm, tebalnya 4 lebih ya, sekitar 4 cm lebih ya, tebalnya ya. Nah untuk beratnya setengah kilo ya, 578 gram ya, 578 gram, setengah kilo lebih ya, hampir 6 ya. Oke, kita nyalakan, tekan on, dia akan lampu ya, 80%. Coba kita tekan lagi, kita tahan ya. Nggak nyala ya, jadi coba kita tekan cepat. Oh, untuk menyalakannya jadi ditekan cepat 2 kali gitu ya. Nah ini ya, nyala semua. Ini untuk mati lampu berguna banget ini, makanya saya ngincer ini. Kita tekan sekali, oh lebih terang ya. Tekan lagi sekali, lebih terang, jadi ada kecil, sedang, terang ya. Tekan lagi, SOS, lampu SOS ya, kalau buat di jalan darurat ya. Tekan lagi, kecil, sedang, terang, SOS. Untuk mematikannya tekan 2 kali lagi cepat ya, mati ya. Jadi nyalakannya 2 kali tekan cepat, 2, matiin tuh 2, nah mati. Untuk memindah modenya tadi jadi tekan 1, 2, tekan 1, nah tekan 1 terus, SOS, tekan lagi 1, balik ke mode redup, matiin, tekan lagi 2 kali cepat. Nah jadi seperti itu. Oke, kita langsung tes saja ya. Kalau udah lihat yang video sebelumnya di Lubick ya, pengetesannya kemarin kalau menggunakan charger aslinya dapat di 2,5 ampere ya. Jadi saya nggak videoin lagi ya, kalian lihat video sebelumnya ya. Kalau menggunakan kabel ori ini, menggunakan ampere, aplikasi ampere meter, dapat di 2,5, jadi 2500 mAh ya, sekian ya, 2500 sekian. Nah sekarang kita langsung coba. Jadi nggak saya videokan lagi ya. Jadi kalau menggunakan charger ori dapat 2500 mAh atau 2,5 ampere ya. Dan dia ada mode super charging POC ya. Coba kita matikan. Ini kan 66 watt ya, hampir mendekati dengan 80 lah ya, 20 lagi. Ini kita gunakan yang mana ya? Coba kita gunakan, ini ada yang 3 nih hitam, yang 1 oranye, kayaknya yang pas charging yang ini kali ya. Kita coba dulu yang ini. Nah kita lihat super VOC keluar, tidak ya, cuman VOC doang ya. Berarti sama seperti tadi, ini 87% ya, ini 80%, ini 87. Ntar kita tunggu sampai 1% dapat berapa, apakah sama kayak kemarin 1% bisa 5% di HP. Kita lihat ampernya dulu ya.
cuma dapat 1,5 ya. Di sini ada petir, logo petir hijau 2 ya, berarti pas chargingnya jalan ya. Cuman dapatnya sama 1,5, beda sama yang kemarin ya, dapat 2000 mAh ya, ini cuman 1,5 mAh. Kita tunggu sampai 1% ya, dapat ngisi 5 nggak, coba ya, sambil nunggu ini. Cuman ampernya kecil ya. Kita ulangin lagi, coba. Ya bener ya, cuman di 1,5, masih gede yang Lubic kemarin ya, dapat 2000 mAh ya. Ini yang colokan oren ya, dan ini kabel ori ya. Ini 80, kita sampai 79, nanti kita persen ya. Tadi 87 ya, ini sudah 88. Coba kita pindah ya, yang ke sebelahnya yang hitam, sama gak? Coba kita cabut dulu ya, apakah super POC nya keluar. Enggak ya, malah VOC nya nggak ada ya. Kalau tadi kan yang orange POC ya, ini nggak ada POC sama sekali. Ini yang biasa, coba kita lihat lah. Yang biasa malah gede ya, cuman dia nggak ada logo petir hijau ya, petir hijau nggak ada, dan dia naik ampernya di 1700. Coba kita pindah yang bawah sebelahnya, yang sebelahnya ya, kita pindah. Nggak ada logo petir ya, jadi pas chargingnya yang warna oranye doang ya. Untuk yang 3 ini jadi nggak pas charging. Kita coba di sini, tetap di yang oranye tadi ya. Nah kalau di oranye, yang di oranye dia otomatis ada petir hijau keluar. Kalau yang di 3 ini dia nggak ada ya. Kita pakai yang itu aja ya. Meskipun ampernya dia cuman 1,5 tadi ya, nggak masalah ya. Kita tunggu sampai 79% di powerbank ya. Dapat berapa persen tadi? 87 terakhir ya. Cuman sayangnya ampernya kok nggak bisa dapat 2 ya, gede yang tipe kemarin ya, hanya di 1500 mAh ya. Sedangkan yang kemarin Lubic satu lagi dapat di 2000 ya. Kita tunggu sampai 1% di sini ya. Ini masih 80, kita tunggu sampai 79. Oke, kita tunggu sampai 79% ya. Atau mungkin karena ini HP saya sudah mendekati 90%, mungkin yang tadinya ampernya gede dia makin mengecil tuh bisa juga ya. Cuman ini saya tes, masalahnya HP saya sudah ini sih ya, sudah terisi 90% ini ya. Ini belum berkurang 1% ya. Mungkin karena itu juga jadi ampere turun ya, karena itu tadi. Jadi kalau yang otomatis kan biasanya di berapa persen ampernya dia gede, pas udah mau mendekati 90 tuh biasanya dia mengecil karena mau pengisian penuh. Itu bisa ngaruh juga, setahu saya sih bisa tuh di situ. Makanya tadi ampernya kecil ya, cuman 1500 mAh. Coba sekarang kita lihat, ini masih 80 ya. Saya akan tunggu sampai 79%. Ya, 1380 mAh ya. Turun kan, bener. Tadi 1500 turun 1300, 1400. Tapi ini udah 90% nih di HP saya. Dari 87 ya, udah 3% terisi.
bener ya, dia di 1500 mAh ya. Ini karena kondisi saya HP saya penuh. Bener. Dan nah ini udah 79% ya. 79% kita lihat di HP saya sudah 91 ya. Berarti tadi 87 ya. 4% ya. Bisa sih 5%. Jadi hampir sama yang itu ya. Jadi 1% di powerbank ini bisa mengisi 5% di HP ya. Kita tunggu sampai 92 ya. 92 dia masih 79. Jadi bener 1% di powerbank itu bisa 5 atau 6% di HP. Harusnya sih 30.000 mAh ini harusnya lebih gede ya. Harusnya dia 1% di sini harusnya bisa 10% di HP harusnya. Nah ya, ini udah 92%, ini masih 79. Mungkin karena tadi kan 90%-nya udah 80%-nya udah ada nyangkut ya. Kita tunggu sampai 78 terdapat berapa persen di sini. Takutnya kan dia tadi 80%-nya nggak maksimal, jadi hampir mau mendekati 79, makanya hanya 5%. Coba kita tunggu sampai 78, pindah 78 langsung kita lihat di sini ya. Ini masih 79 ya. Kita lihat sampai 78 langsung kita lihat di HP berapa persen, biar ngetesnya tuh apa ya, plug gitu loh. Jadi kita lihat aja nanti ya. Nah ya, ini masih 79 ya. Jadi 1%-nya di sini sama di powerbank yang sebelumnya lebih lama di sini. Makanya tadi saya bilang 80-nya dia tadi mungkin udah tinggal dikit, makanya ke 79-nya cepat. Ini dari 79 ke 78 aja agak sedikit lama. Jadi 1%-nya di sini lebih lama dari yang powerbank yang 20.000 mAh. Nah ini udah 78, langsung kita lihat, matikan. Nah ini ya, dapat 94 ya. 1% berarti tadi 87 ya. 87 berarti 567. 1%-nya dapat 1% di powerbank, dapat 7% di powerbank ya. Hanya selisih 2 ya, 2% ya. Kalau di powerbank yang 20.000 tuh 1% dapat 5% di HP, 1% di powerbank ini dapat 7% ke HP, hanya selisih 2 ya. Harusnya bisa ngisi 30.000 ya. Mungkin tadi dia 80-nya tinggal sedikit karena kan tadi saya nyalakan lampu ya, diboros kan nyalakan lampu tuh. Jadi ini dapat 7% di 1% di sini, 7% di HP. Berarti bisa ngisi berapa ya? 6 palingnya, 6 kali ya. Entah kenapa kok lebih bagus yang 20.000 mAh ya kalau saya bilang. Cuman belum ngetes secara full ya. Karena kembali lagi saya bilang powerbank ini sifatnya hanya untuk darurat ya. Jadi tidak disarankan ngecas menggunakan powerbank terus, karena bisa merusak HP katanya sih. Cuma saya belum tahu tuh bener apa enggak ya. Jadi makanya saya nggak tes sampai habis tuh karena itu. Jadi ini saya gunakan hanya untuk darurat di jalan kalau tidak ada colokan dan baterai habis. Jadi tidak terlalu sering menggunakan powerbank sih saya sebenarnya. Tujuannya yang ini sih sebenarnya ngincer ini aja lampunya. Jadi kalau buat di rumah buat lampu lampu darurat ya, atau lampu emergency, ini perlu ya, karena dia enak, sudah ada powerbank, sudah ada lampu gitu sih. Oke, kita update ya. Jadi kan kemarin ngetes 1% di sini dapat 7% di handphone ya. Cuman ampernya kan kecil ya, 1,7 ya. Mungkin karena HP saya sudah kondisi 90% ya, jadi berkurang daya mAh-nya ya, nyedotnya ya. Nah ini kebetulan HP saya kapasitasnya baterainya tinggal 73% ya. Kita tes lagi ulang ya. Dan kemarin yang bisa
supercharging yang oranye ini ya, yang 3 ini enggak, dia hanya biasa ya. Cuman nanti kita tes aja. Ini saya ngetes yang oranye dulu ya. Di powerbanknya tinggal 78 ya, 78% ya. Kita lihat apakah super VOC atau VOC doang. Tadi yang 2 itu yang kemarin kecil VOC ya, sama ya, VOC ini 73%, ini 78 dari 73 ya. Kita lihat dapat berapa persen nanti kalau udah 77. Kita lihat ampernya ya, kemarin 17 ya. Ini saya tes ulang karena kemarin kan handphone saya sudah penuh ya. Nah, naik kan bener, dia jadi 3 ampere nih. Kemarin cuman 17 ya, cuman 1700-an kemarin mAh, ini 3000. Dan dari tes ini ternyata ampernya lebih gede yang kemarin yang tipe ini ya, Lubick 20.000 mAh. Nanti reviewnya ada di sebelumnya yang pertama ya, lebih besar ya, ampernya lebih besar yang itu ya, yang 20.000 mAh sama yang kecil yang 10.000 mAh ya. Ya dapatnya ya segini di 3,2 ampere ya. Kita lihat tadi 73 ya, ini masih 78. Kita tunggu sampai 77 ya. Kemarin dapatnya 1% di sini, dapat 7% di handphone ya. Ya masih standar ya, dapat 3,3 mAh ya, 3,3 ampere ya. Kita tunggu sampai ininya 77 ya, ini masih 78. Harusnya dapat 79% ya, kalau di sini 77 ya harusnya, kan 7% ya. Kalau saya ngitungnya jadi dari 73 tadi ya, 1 2 3 4 5 6 7, harusnya di 79% di HP ya, kalau di sini udah 77. Oke, kita tunggu dulu, saya skip dulu biar tidak terlalu lama ya. Oke, ini sudah 77 ya, 77%. Di HP kita lihat 78 ya, 78%, hanya beda 1 ya dari kemarin ya. Cuman ampernya naik ya, 3,2. Sekarang kita pindah ya, kalau yang biasa tuh berapa ampernya berapa ya, yang kita lihat VOC nya keluar ya, nggak ada ya, hanya biasa ya. Sekarang kita tes ampere. Oh, tadi dapat di 3,2 sampai 33 ampere. Coba kalau yang biasa, USB yang biasa yang hitam ya, 1730 ya, 1,7 ampere ya, turun jadi 16. 7 ya, ya kita taruh pantengnya di situ ya. Oke, udah mungkin itu aja sih tesnya ya. Jadi 1% di powerbank ini tadi kemarin sempat ada yang 7, ini sekarang 6% ya. Jadi 1% di powerbank dapat 6% di sini, ada yang kadang 7 ya. Dan ampernya tadi 3,2 ya, yang ini ya, yang oranye ya. Kalau yang biasa ini cuma 1,7 ampere ya. Jadi ini yang buat hitung cepatnya cuma 1 USB doang ya. Kalau yang kemarin yang 20.000 mAh kan dua-duanya fungsi ya. Cuman dia kapasitasnya gede, 30.000 mAh ya. Ini kayak batu bata sih sebenarnya, berat banget ya. Oke, mungkin itu aja sih. Saya tidak ngetes sampai powerbanknya habis, karena powerbank hanya saya gunakan untuk bersifat darurat ya. Karena kalau ngecas pakai powerbank terus tuh bisa bikin HP rusak katanya sih. Banyak kan saya dengar seperti itu. Makanya saya nggak ngetes sampai powerbanknya habis. Saya hanya ngetes tadi berdasarkan 1% di ini dapat berapa persen di handphone sih, dan termasuk cepat atau tidak, dan ampernya tuh gede apa tidak, hanya ngetes itu aja ya. Jadi tidak ngetes kapasitas realnya. Ini 30.000 mAh real gak sih bang ini? Nah, itu saya nggak ngetes itunya ya, karena untuk ngetes itu kan harus pakai alat yang buat nguras powerbank ya. Kalau nggak salah ntar dapat berapa gitu. Cuman kalau saya hitungannya persen gini aja ya, kalau 1% di sini dapat 6% ya, tinggal berarti kan
100% di handphone dibagi 6 dapat berapa, dibagi dengan MA nya ini kalau nggak salah ya. Pokoknya ya gitulah ya. Kalau menurut saya sih, saya jadi nggak ngitung MH nya ya, jadi saya ngitung 1% di ini nih dapat berapa persen di handphone, dan ampernya berapa. Kalau ampernya gede berarti kan isi cepet, gitu aja. Karena namanya ngecas powerbank itu kita butuh cepet biar penuh handphonenya. Jadi tidak ini ya, kalau ngecasnya lama nih ribet ya. Makanya kan powerbank saya kebanyakan powerbank lama ya, masih 2,4 ampere ya. Kalau ngecas tuh nggak ada 2 ampere, lama banget. Makanya saya beli yang Lubik ini karena sudah ada teknologi yang 60W sama yang 22,5W tadi ya. Jadi saya tes memang benar cepat ya, ampernya hampir mendekati, hampir ngelewatin yang ini. Kalau yang 20.000 mAh kemarin hampir lewat. Ini kan dapat 38 ya, charger orinya 3,8 mA ya, atau 3,8 ampere. Kalau yang 20.000 mAh kemarin bisa tembus 4 ya, sama yang kecil juga 4 ya, tembus 4. Kalau yang ini cuma 3,2 ampere ya, termasuk gede sih. Cepat ya. Mungkin itu aja sih ya. Kalian kalau ngetes silakan gunakan kabel ori bawaan HP kalian, jangan kabel yang lain, karena kalau pakai kabel lain pasti beda. Tadinya saya 1% di sini bisa dapat 6 atau 7. Mungkin kalau kalian ganti kabel yang murah 1% di sini cuma 1% dapatnya kali ya. Kan kabel ini berpengaruh ya. Jadi yang mengantarkan cepat atau tidaknya harus ya dari kabel ininya juga ngaruh nih. Oke, mungkin itu aja unboxing dan reviewnya powerbank Lubik 30.000 mAh ya, model seperti ini. Tetap di channel Review, jangan lupa like, share, dan subscribe. Saya pamit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.